Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali hari ini untuk kembali mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai teks eksplanasi yang telah kita pelajari di pembelajaran 3. Ayo ingat kembali struktur apa saja yang terdiri di eksplanasi dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari teks tersebut, kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas loh. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1947. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekend Herald terjual. Thomas Alva Edison melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. 1. Di rumah. A. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. B. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. C. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. 2. Di sekolah. A. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. B. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. C. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Untuk pembelajaran matematika, kita masih membahas mengenai lingkaran. Perhatikan kembali video yang Ibu telah kirimkan beberapa hari yang lalu dan kini akan juga Ibu kirimkan nanti video yang baru mengenai lingkaran. Perhatikan baik-baik anak-anak dan tugas akan Ibu segera kirimkan. Untuk tugasmu hari ini, kerjakanlah matematika SPS kelas 6 halaman 70 nomor 1. Hitunglah keliling lingkaran. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Besok kita akan melanjutkan kembali pada pembelajaran 5. Selamat siang dan selamat belajar.